Memasuki abad ke-19, Pulau Jawa terseret ke dalam jerat politik kolonialisme Eropa. Jawa masuk dalam belenggu rejim penjajahan Herman Willems Daendels yang memerintah selama 4 tahun. Sistem pos perdagangan dan militer di Kepulauan Nusantara yang diterapkan oleh VOC segera digantikan oleh dasar negara kolonial modern oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Pada tahun 1785, lahirlah seorang pangeran Jawa yang merupakan anak tertua dari Hamengkubuwono III, penguasa ketiga Kesultanan Yogyakarta. Ia diberi nama Diponegoro, yang berarti terang negara. Saat berusia 7 tahun, ia diadopsi oleh buyutnya, seorang wanita saleh yang berkarakter. Sang nenek lalu membesarkannya di pedesaan Jawa yang terletak di Tegalrejo, barat laut Yogyakarta. Hidup di desa adalah sesuatu yang tidak umum bagi bangsawan tinggi Jawa seperti dirinya. Diponegoro juga digembleng secara fisik dengan berjalan kaki dalam jarak jauh, mengunjungi sekolah-sekolah agama, dan juga tempat-tempat sakral yang dipercaya sebagai tempat penguasa gaib di Jawa. Hasil gemblengan ini, ia dikenal sebagai pangeran cerdas pemarah, mahir dalam bermain catur dan berkuda, yang suka pada hal mistik. Ia begitu mengesankan, bahkan bagi musuh-musuhnya, yaitu orang Belanda. Pada tahun 1805, Diponegoro berziarah ke pantai selatan Jawa. Perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan spiritual baginya. Ia bermeditasi di Gua Selarong, dan disinilah ia mendapatkan wahyu yang menyatakan dirinya adalah Ratu Adil. Ratu Adil bagi orang Jawa dipercaya sebagai tokoh yang akan mengembalikan kemakmuran bagi tanah Jawa yang sudah hancur porak-poranda di jarah kolonialisme Belanda. Tahun-tahun antara 1816 dan 1825 adalah tahun sulit bagi kaum tani Jawa. Tanpa ampun, pemerintah Belanda memperlakukan pajak tinggi yang sangat memberatkan masyarakat pedesaan. Awalnya pemicu perang adalah insiden yang tampaknya kecil. Perdana Menteri Belanda mengklaim tanah untuk sebuah proyek jalan tol di perkebunan pangeran. Kebuntuan perundingan akhirnya diselesaikan Belanda melalui sebuah ekspedisi militer yang membakar kediamannya dan memaksa Diponegoro melarikan diri bersama pengikutnya ke selatan Yogyakarta. Selama 2 tahun perlawanan gerilya, Diponegoro berhasil memenangkan pertempuran melalui taktik gerilya di pedesaan Jawa. Belanda yang kewalahan akhirnya berhasil mengimbangi taktik Diponegoro dengan menggabungkan kekuatan pasukan di lapangan dengan pendirian pos benteng-benteng militer yang mengepung ketat dan mengurangi wilayah gerakan dan kekuasaan Diponegoro. Diponegoro ditangkap oleh Belanda pada apa yang disebut sebagai Konferensi Perdamaian. Konferensi ini jatuh pada tanggal 28 Maret 1830. Usai ditangkap, Diponegoro segera diasingkan ke Sulawesi. Pertama di Manado selama 3 tahun, dan kemudian di Makassar selama 22 tahun. Hingga sang pangeran berpulang akibat sakit tua pada 8 Januari 1855. Selama di Makassar, Diponegoro menulis biografinya Babat Diponegara yang mengisahkan jalan hidupnya dan ajaran-ajaran Islam yang menunjukkan kuatnya pengaruh Sufi di hidupnya. 10 November 1973, pemerintah secara resmi menyatakan Diponegoro sebagai pahlawan nasional Indonesia.